Alhamdulillah, walaupun udah siang kita tetap semangat. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, sebenarnya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita mendapat berkah. Coba Romi pimpin doanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari. La ilaha illa anta Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Romi. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa? Ada, Ibu. Aldi. Kenapa dia? Sakit, Bu. Sakit. Ya, mudah-mudahan Aldi diberi kesembuhan. Ya, minggu depan bisa mengikuti pembelajaran kita ya. Jadi semangat Aldi ya, kan semua ya? Ada, Bu. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air, bangsa dan negara, maka baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Coba berdiri semua. Kemudian Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi
mengidentifikasi zat-zat yang bersifat asam atau basa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu harap kalian mampu mengidentifikasi bahan alam yang ada dalam kehidupan sehari dengan benar. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, apa manfaat kita mempelajari larutan asam basa? Kita harus tahu apa manfaatnya, ya kan? Manfaat dari mempelajari larutan asam dan basa itu adalah dengan larutan asam dan basa kita dapat menentukan makanan yang sesuai untuk kesehatan diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi asam berlebih akan menyebabkan asam lambung. Itu manfaatnya. Oke. Kemudian coba diperhatikan lagi gambar ini. Ada dua gambar di sini. Gambar yang pertama, ada yang tahu siapa? Apa namanya? Gambar tangan terkena noda kunyit yang berwarna kuning. Gambar tangan terkena noda kunyit berwarna kuning. Yang kedua itu Gambar tangan yang terkena noda kunyit yang berisi air berubah berwarna coklat. ada gambar tangan terkena noda kunyit kemudian disiram dengan air, bukan air itu ya, tetapi larutan deterjen atau sabun, makanya dia berubah warna. Pernahkah kalian melihat noda kunyit kena tangan? Pakaian kena noda kunyit atau panci-panci di rumah? Pernah lihat? Apa warnanya? Kuning. Setelah kalian cuci, ya ini bagi perempuan. Nah kalian lihat dan kalau ada sisa-sisa apa namanya kuali lah misalnya ya, kuali. Kalau kena noda kunyit, kalau kalian cuci sama sabun ada perubahan warna? Ada. Warna apa? Warna coklat. Oke, kenapa bisa berubah warna dari kuning ke coklat? Kenapa bisa berubah warna? Anda tahu? Karena kunyit ini kan indikator alami, ya kan? Dengan kunyit kita bisa menentukan basa atau asam. Kemudian yang disirami atau yang dicuci dengan sabun, sabun itu mengandung basa. Makanya indikator kunyit ketika disirami dengan basa akan berubah warna menjadi coklat. Nanti kita buktikan dengan percobaan sederhana ya. Sebelum kita ke percobaan, kita akan menjelaskan dulu sedikit tentang materi kita hari ini. Larutan asam basa. Ada 3 teori asam basa. Ada teori Arrhenius, Bronsted teori dan Lewis. Nah, menurut masing-masing penemuan itu pengertian asam menurut Arrhenius. Arrhenius mengatakan asam adalah suatu zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidronium atau H+. Kemudian basa adalah suatu zat apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Ini menurut Arrhenius. Tapi perbedaannya kalau asam menghasilkan H+, basa menghasilkan OH. Sekali itu menurut Arrhenius. Kemudian kita lanjut menurut Bronsted teori. Kalau menurut Bronsted teori, asam itu adalah gugus atau spesies yang cenderung melepaskan proton atau donor proton atau ion H+. Sedangkan basa gugus atau spesies yang cenderung menerima
sepasang. Dinamakan pasangan ya. Berarti yang penerima pasangan elektron dinamakan massa. Si pemberi dinamakan massa. Itu menurut Lewis. Bisa dibedakan ya? Kemudian kita lihat ada beberapa indikator massa. Yang pertama indikator kertas lakmus. Lakmus ada dua, ada lakmus merah dan ada lakmus biru. Lakmus merah berubah menjadi biru jika bereaksi dengan senyawa basa. Kemudian lakmus biru berubah menjadi merah jika bereaksi dengan senyawa basa. Kemudian ada indikator alami biasanya kita dapat pada lingkungan di sekitar kita. Contohnya ini bunga kembang sepatu yang akan kita lakukan percobaan nanti ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada dua kegiatan kita hari ini ya. Pertama, menggunakan indikator kertas lakmus. Yang kedua, indikator alami. Dikerjakan dulu. Kita kasih waktu selama 30 menit. Dan sebagian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ini menpresentasikan hasil kerja dan kelompok. Tuliskan reaksi ionisasi dari senyawa asam dan basa berikut. Yang pertama, HCl. Pertama HCl Dan juga tanpa pelarut. Dapat mengetahui sifat asam basa suatu zat berbagai fase atau tidak hanya larutan aquasis dan menjelaskan kation anion yang bertindak sebagai asam atau basa. Ya, kalau menurut Arrhenius, asam basa kan dilihat ketika dilarutkan ke dalam air. Kalau asam dia menghasilkan H+, ya kan? Kalau basa menghasilkan amin. Kalau prosteroid dia nggak perlu dia pelarut air, pelarut aja boleh. Yang penting dia serah terima proton. Itu dia bagian ya. Oke, ada lagi? Mungkin ini saja dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Sekarang Ibu akan membagikan soal, kemudian dalam kerja
Bu, kasih waktu 5 menit bisa nggak ya? Bisa, Bu. Udah belajar semalam ya. Soalnya pilihan ganda ya. Saya pakai. Sekarang kita akan menarik kesimpulan secara sama-sama ya. Menurut kelompok 1, apa yang bisa kita simpulkan? Menurut Arrhenius, Apa itu? asam adalah senyawa apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidronim atau H+. Basa adalah senyawa apabila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau pewangi. Ya, bagus. Menurut kelompok 1 dia menyimpulkan asam basa menurut Arrhenius. Asam ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+, kemudian basa dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion. Refleksi hasil pembelajaran kita hari ini. Apa yang dapat kamu pahami selama proses pembelajaran hari ini, Yasin? Teori asam basa ada 3. Yang pertama teori Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, yang ketiga teori Lewis. Ya, berarti Yasin bisa memahami ada 3 konsep asam basa, yaitu asam menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan teori Lewis. Adakah pembelajaran yang tidak kamu mengerti hari ini, Maulana? Ya, alhamdulillah bisa dimengerti. Ya, menurut Maulana dia bisa mengerti semua pembelajaran kita hari ini. Oke. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, Heru? Ya Bu, pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari tentang perhitungan pH larutan. Pelajarannya juga nggak kalah menarik dengan pembelajaran yang kita pelajari ini ya. Coba dibaca-baca nanti materinya sebelum kita masuk ke minggu depannya. Untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita, kemudian kita tutup dengan doa. Coba ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم أجرنا ولوالدينا من النار اللهم أجرنا ولوالدينا
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان